Ya, pemirsa, jelang balap MotoGP pekan depan, puluhan anjing liar di kawasan ekonomi khusus Mandalika dikandangkan. Penertiban anjing liar ini sebagai antisipasi tidak mengganggu jalannya balap kelas internasional tersebut. Jelang perhelatan musim MotoGP di Pertamina Mandalika International Street Circuit pekan depan, petugas hewan menangkap puluhan anjing liar di kawasan Mandalika. Petugas menyuntikkan bius agar mempermudah penangkapan, kemudian dibawa ke shelter untuk dikandangkan. Total kini 50 ekor anjing berhasil dikandangkan, sementara diperkirakan anjing liar yang berada di Mandalika berjumlah ratusan ekor. Penangkapan dengan tujuan anjing tidak berkeliaran dan mengganggu jalannya MotoGP pada 18 hingga 20 Maret mendatang. Populasi di sini ada lebih dari 500 ekor. Tapi yang kita fokuskan sekarang ini untuk MotoGP ini kurang lebih 100 ekor. Jadi kita yang di sekitar sirkuit. Untuk selanjutnya nanti ETDC yang mengatur apakah mau diambil semua apa tidak. Petugas hewan meminta agar menutup lubang irigasi sehingga anjing-anjing liar yang berada di perkampungan tidak kembali masuk. Dari Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, pagi tadi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dengan mengendarai sepeda mengunjungi JPO Pinisi yang baru diresmikannya pada 10 Maret lalu. Anies berharap keunikan JPO Pinisi ini bisa mempertemukan dan mempersatukan warga Jakarta. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menjajal JPO Pinisi di kawasan Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta. Anies melintasi JPO Pinisi dengan menggunakan lift dan melintasinya dengan sepeda. JPO Pinisi merupakan satu-satunya jembatan penyeberangan yang menyediakan lajur khusus pesepeda. Jembatan ini juga sebagai penghargaan bagi tenaga medis yang meninggal saat bertugas menangani COVID-19. Adalah ruang ketiga. Ruang pertama di rumah, ruang kedua di tempat kerja, ruang ketiga adalah ruang publik bersama. Jadi jembatan ini bukan hanya untuk menyeberangkan, tapi juga untuk mempertemukan dan untuk menyatukan. Karena kita semua di sini bersama-sama disatukan oleh jembatan penyeberangan orang dan sepeda ini. Ya, pemirsa, ingin mencicipi kuliner dengan menu favorit Sultan? Di Yogyakarta ada restoran yang menyajikan puluhan menu ala raja. Namun pemirsa, informasi ini juga sekaligus menutup jumpa kita dalam iNews siang hari ini. Pandemi akan segera dilalui dengan saling jaga dan peduli. Mari kita jaga diri dan mengingatkan selalu patuh protokol kesehatan dan pakai masker serta jaga jarak. Betul sekali pemirsa, mari konsisten menjaga imunitas tubuh dengan vaksinasi dan juga olahraga teratur. Bersama kita menanggulangi wabah COVID-19. Saya Bernadetta Ginting dan rekan saya Pram Senjaya pamit undur diri. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa. Pemirsa, jalan-jalan ke Yogyakarta tak lengkap rasanya kalau tak mengunjungi keraton. Nah, melihat keindahan tempat bernaungnya Sultan ini membuat saya penasaran. Makanan apa saja sih yang biasa disajikan untuk para raja-raja keraton? Langsung yuk, ikuti saya. Berdiri sejak 2004, Balai Raos menjadi resto yang menyajikan makanan khas para raja keraton Yogyakarta, mulai dari Sri Sultan Hamengkubuwono VII hingga Sri Sultan Hamengkubuwono X. Bangunan resto ini mengusung konsep arsitektur Jawa yang sangat kental, mulai dari bangunan bagian depan yang menyerupai pelengkung gading, hingga bangunan joglo yang membuat suasana keraton begitu terasa. Tak hanya itu, saat masuk ke resto, para pengunjung pun langsung disambut alunan suara gending Jawa. Jadi Balai Raos ini dimunculkan, idenya pertama kali bahwa keraton itu ingin melestarikan. Karena kekayaan kuliner yang ada di keraton itu salah satu kekayaan budaya. Yang mana itu banyak sekali kuliner-kuliner ini. Di resto ini, terdapat sekitar 70 menu yang disajikan dengan harga bervariasi, mulai dari belasan ribu hingga ratusan ribu rupiah. Kalau kita sih emang nyari restoran yang menunya otentik Jawa ya. Apalagi kan ini chefnya kan katanya chefnya Sultan dan semua makanannya kan makanan kesukaan Sultan dari zaman dulu.
Kalau saya lihat dari harganya sih oke ya, maksudnya nggak bilang mahal, murah sih nggak, tapi dengan kualitas makanan untuk Sultan kayaknya oke. Di masa pandemi, pihak restoran membatasi jumlah pengunjung sesuai dengan aturan pemerintah. Sedangkan untuk jam operasional, Balai Raos buka mulai pukul 11 siang hingga pukul 9 malam. Nah, pemirsa ini udah pada datang semua nih. Menu yang saya pilih, mulai dari makanan yang pertama ini adalah 10 blawong set. Nasi blawong ini saya padukan dengan potongan daging atau yang disebut dengan lombok ketok. Nasi gurihnya enak banget pemirsa. Jadi perpaduan nasi putih dan juga nasi merah dibumbu dengan blawong. Pemirsa memang nggak perlu diragukan lagi nih, makanan khas Sultan yang ada di Balai Raos Yogyakarta dengan cita rasa yang khas dan tentunya tidak akan ditemukan di restoran lainnya. Dari Yogyakarta, Adisa Rizkia Fadolikus Sudarto melaporkan untuk Anda.